Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ngasal Ngajar. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mensimulasikan bagaimana kita mempraktekkan jaringan RT/RW-Net yang kita akan kombinasikan dengan jaringan sekolah pada Kisco Packet Tracker. Langsung saja tanpa basa-basi, dan sebelum dimulai jangan lupa klik subscribe, like, and share. Baik rekan-rekan semuanya, kita langsung pada pempraktekannya. Yang pertama kita siapkan perangkatnya, yaitu kita siapkan di sini adalah 2 buah server. Kita siapkan 2 buah server. Berikutnya adalah komputer. 3 buah. 3 buah komputer. Lanjut komputernya sebanyak 12 buah. Lalu kita menyiapkan router, kita pilih router generic sebanyak 3 buah. Lalu kita siapkan switch sebanyak 3 buah. Dan hub sebanyak 2 buah. Lalu kita menyiapkan access point sebanyak 2 buah juga sama. Banyak 2 buah juga sama ya. Lalu kita siapkan wireless router sebanyak 2 buah. Atur biar rapi. Dan nanti kita pada akhir akan menambahkan sebanyak 8 buah ataupun boleh 4 laptop. Lalu berikutnya adalah kita memasangkan code 1 buah dan juga DSL modem 1 buah. Sekarang kita akan mengatur pada router yang pertama, router 0 di sini. Ya. Karena ini nanti akan digunakan 3 buah port pas Ethernet, sedangkan di router ini hanya memiliki 2 buah, maka kita akan tambahkan dulu. Pilih pada menu fiskal, kita matikan dulu routernya. Lalu kita pilih yang nomor urutan nomor 3 ini, kita masukkan ke atas ini, lalu kita on. Lalu kita atur pada ketiga router ini. Seperti ini. Pilih router pertama, config, pas Ethernet, on. Kita langsung masukkan saja IP address-nya 192.168.10.1. Pas Ethernet 2-nya
on 192.168.20.1 subnet masknya otomatis. Lalu pas Ethernet 6 kita on 192.168.30.1 subnet mask otomatis. Kita periksa, ini sudah 10, ini 20, yang ini 30. Lalu pada serialnya kita on kan, pilih pada clock rate kita ubah menjadi 64.000, lalu kita on, kita masukkan IP address-nya 192.168.70.1 subnet mask otomatis. Serial 3-nya pada clock rate-nya sama 64.000, kita on, IP address-nya 192.168.90.2. Kita subnet masknya, kita periksa seperti ini. Kalau sudah, kita close. Pada router berikutnya kita pilih menu config, sama pas Ethernet yang pertama kita on, kita masukkan IP address-nya 192.168.40.1 subnet masknya. Pas Ethernet satunya kita on 192.168.50.1 subnet masknya otomatis. Lalu pada serial 2 kita pilih 64.000, kita on, masukkan IP address-nya 192.168.80.1. Kita subnet mask otomatis. Pada serial 3-nya sama, jangan lupa ininya 64.000, di on kan, IP address-nya 192.168.70.2 secara otomatis. Kita periksa seperti ini. Kalau sudah, kita close. Lalu pada router kedua atau router terakhir, pilih menu config juga sama, pas Ethernetnya kita on, kita masukkan di sini 192.168.60.1 subnet masknya otomatis. Untuk pas Ethernet 1 kita tidak isi karena tidak digunakan nantinya pada penghubungan kepada switch. Jadi hanya satu jalur, sedangkan tadi yang router 0 ditambah 1 karena akan dipakai 3 jalur, yang router 1 tidak ada penambahan tetap tapi berfungsi semuanya potnya karena terhubung pada 2 bagian. Baik, lalu serialnya. Pada serial 2-nya kita pilih di sini 64.000 sama. Lalu kita on, kita masukkan IP address-nya 192.168.90.1 subnet masknya. Serial 3-nya di sini pilih 64.000 sama. Klik on. IP address-nya 192.168.80.2. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita periksa lagi. Pas ya, ini sudah, kita close. Lalu sekarang kita akan menghubungkan ke masing-masing perangkat ini menggunakan kabel. Kita pilih, yang pertama adalah kita pilih kabel strike. Pilih pada server 0, terhubung menggunakan masuk kepada port Ethernet 6. Lalu pilih kabel phone, klik pada code, pilih port modem 4, lalu masuk ke port 0 pada DSL modem. Berikutnya dari DSL modem ke router, pilih port 1, pilih pada router 0, masuk ke pas Ethernet 0. Dari router 0, kita pilih pas Ethernet 1 terhubung pada switch 0. Pilih di sini Ethernet 0/1. Sama.
Ini juga pas Ethernet 6 terhubung pada switch sini. Lalu kita akan menghubungkan ketiga router ini menggunakan kabel serial DTE. Klik, pilih serial 2, pilih serial 3 pada router berikutnya. Dan sama router 1, pilih serial 2 ke router kedua adalah serial 3. Dan juga dari router 2 ke serial 2 pilih ke router pertama atau router 0 ke serial ketiga. Berikutnya kita hubungkan router 1 ke hub. Pilih pas Ethernet 0, pilih hub, pilih port 0. Lalu dari hub ke masing-masing komputer kita hubungkan. Jadi rekan-rekan tinggal mengikuti saja apa yang ada pada tampilan di video. Untuk hub ke router, wireless router, kita tidak bisa menggunakan kabel strike, tapi kita menggunakan kabel crossover. Port 4 pada menu pada wireless router, pilih Ethernet 1. Lalu router ini pas Ethernet 1 terhubung kepada hub port 0. Tinggal ikutin saja langkah-langkahnya. Baik rekan-rekan, kalau sudah terhubung semuanya dengan menggunakan kabel, sekarang kita akan mengatur IP address pada masing-masing perangkat. Kita klik pada server 0. Pada menu config kita ganti server 0 menjadi nama Telkom aja, biar mudah mengingat. Sekarang pada server Telkom ini kita pilih desktop, pilih IP configuration, kita masukkan IP address-nya 192.168.10.2 subnet masknya. Untuk debug gateway-nya tadi kita sudah buat, yaitu pada port pas Ethernet 0, yaitu 192.168.10.1. DNS-nya kita gunakan IP address ini. Nah, kita gunakan IP address ini sama. Lalu kita klik auto config. Kalau sudah, kita close. Lalu pada menu service pilih DNS, kita on kan, kita beri nama di sininya adalah Telkom. Dan IP address-nya adalah 192.168.10.2. Lalu kita add seperti ini. Kalau sudah, kita close. Pada code kita klik, pilih config. Di sini pada menu DSL, di sini ada tampilan mode 4, kita add. Dan klik pada panahnya, pilih mode 5, kita add juga sama. Kalau sudah, kita close. Nah, berikutnya pada ini, pada server ini. Di server ini kita beri nama, contoh di sini adalah SMK. Nah, SMK, pilih desktop,
IP address-nya adalah 192.168.20.2. Nah, ini kita subnet masknya sama otomatis. Ininya juga dapat gateway-nya kita gunakan 20.1 karena sesuai dengan pas Ethernet 1/0 di sini pada port pas Ethernet 1.0 pada router. Lalu DNS-nya kita samakan dengan yang ini yaitu 10.2. Pilih autoconfig seperti ini, kita close. Lalu pada menu service pilih DHCP service on, pilih default gateway-nya adalah 192.168.20.1. DNS-nya 192.168.10.2. Start IP address-nya kita mulai saja dari 3, yang penting jangan 1 dan 2. Karena 1 dan 2 itu adalah satunya untuk di sini default gateway, 2-nya sudah di sini. Kalau sudah kita set seperti ini. Kalau sudah kita close. Agar mudah mengingat susunan IP-nya kita pasang di sini aja, tuliskan ketikan biar mudah mengingat 192.168.20.2. Seperti ini. Biar mudah mengingat. Di sini juga sama, di server Telkom juga sama 192.168.10.2. Tujuannya agar mudah mengingat saja. Berikutnya yang ini. Kita klik di sini. Pilih desktop. IP configuration kita masukkan 192.168.30.2. Nah. Default gateway-nya kita gunakan tadi yang pada port pas Ethernet 6 yaitu 30.1. Kita masukkan di sini, lalu DNS-nya sama dengan yang ini. Server utama yaitu 10.2. Pilih autoconfig ya. Kita close. Kita beri nama di sini seperti ini. Ya. Lalu pilih PC berikutnya sama. Ini 3 sama. Ini 1. Lalu ini tetap 10 untuk DNS-nya. Autoconfig, close. Kita beri nama di sini 3. Lakukan ini ke semua perangkat 4. Lalu untuk kelompok ini, tadi di pas Ethernet 0-nya adalah default gateway-nya adalah itu 40.1. Maka kita akan ganti di sini 40.1. Masukkan address-nya 40.2 sekarang. Update masnya, port gateway-nya 40.1 sesuai dengan port pas Ethernet 0/0. DNS-nya tetap mengacu kepada IP address server utama. Ini seperti ini. Kita close. Kita beri nama di sini. Seperti ini. Berikutnya sama. Tadi 40.2 sekarang 40.3. Port gateway-nya tetap sama yaitu 1. DNS-nya tetap mengacu pada pertama itu 10.2. Klik config, close, kita bikin nama lagi di sini. Itu adalah 3. Lalu pada PC berikutnya desktop sini isikan sininya adalah 4. Nah, ini 40.1 dapat gateway-nya harus jangan lupa. Dan isi pun jangan lupa yaitu 10.2. Seperti ini, kita close. Kita berikan nama di sini
40.4. Berikutnya pada komputer ini kita klik desktop, pastakan di sini 50.2 subnetnya, lalu depot gateway-nya 50.1, DNS servernya tetap 10.2 ya. Kita beri nama di sini, pastakan seperti ini. Lalu pada komputer sini juga sama, ini 50.3, ini 50.1, dan ini 10.2. Kita close, kita beri nama sini, sama halnya seperti yang tadi. Terus komputer berikutnya, nah ini 50.4 berarti. Ini 1, ini 10, config, close, berikan nama, sininya berarti 4. Lalu pada komputer ini, sekarang kita ke komputer ini. Pilih desktop, DP configuration. Di sini kita berikan nama, di sini adalah 60. Di sini 60.1 untuk depot gateway-nya. Kalau DNS itu semuanya sama. Ya, pilih config. Ya. Close, kita beri nama. Seperti ini. Ini komputer 1 pada kelompok ini. Berikutnya masukkan lagi, kalau tadi 60.2 sekarang 60.3, depot gateway-nya kita ganti menjadi 60.1, DNS-nya tetap 10.2. Config, close, kita masukkan lagi di sini namanya yaitu 60.3. Pada PC terakhir, pilih desktop, IP configuration 60.4. Depot gateway-nya 60.1. DNS-nya sama 10.2 auto config. Baik, rekan-rekan sekalian, kita masuk pada tahap berikutnya, yaitu kita berikan tadi depot gateway-nya, kita tulis saja biar tidak sulit mengingat. Ya. Gateway-nya yang pertama adalah 192.168.10.1. Ini untuk jalur sini. Berikutnya untuk jalur yang ini, gateway-nya 192.168.20.1. Ini untuk server ini. Sedangkan untuk yang ini adalah
gateway-nya 192.168.30.1 sama ya. Untuk yang ini sama 40. Sedangkan yang ini 50. Sedangkan yang ini adalah 60. Baik, dilanjut. Berikutnya kita akan mengatur bagaimana ini bisa terhubung semuanya. Ya, dari perangkat-perangkat ini bisa terhubung semuanya. Ingat tadi ini serial di sini serial 2-nya 70.1 dan ini serial 3-nya adalah 90.2. Kita tulis saja biar tidak lupa. Serial 2-nya yaitu 192.168.70.1 di sini. Berikutnya di sini serial 3-nya adalah 90.2. Seperti ini rekan-rekan. Juga di sini serial 3-nya tadi sudah kita atur itu 70.2. Seperti ini. Berikutnya serial 2-nya di sini 80.1. Lanjut. Di sini juga sama. Ini serial 3 yaitu 80.2. Jadi perlu rekan-rekan ingat setiap IP address yang ada pada port baik itu pas Ethernet dan port serial. Dan terakhir sini serial 2-nya adalah 90.1. Seperti ini. Baik, sekarang kita tinggal menghubung-hubungkannya. Yang pertama, kita pilih pada router 0. Pilih pada routing static networknya, kita masukkan mulai dari kelompok 10 192.168.10.0. Subnet masknya 255.0. Neck hopnya, karena kita mulai dari router 0 yang memiliki port serial 23-nya itu adalah 70.1 dan 90.2, maka kita mulai dari router yang berikutnya yaitu 192.168.70.2. Kita add, lalu kita ganti di sininya 80.1, kita add, kita ganti lagi 80.2, kita add, dan 90.1 kita add. Ini kelompok 10. Lalu kita ganti ini menjadi kelompok 20. Kita mulai lagi 70.2, kita add 80.1, add 80.2, add 90.1, add 20 sudah.
Sekarang 30. Mulai lagi dari 70.2 N 80.1 N 80.2 N 90.1 N. Kalau sudah, ini kelompok 30-nya sudah. Sekarang kelompok 40. Masukkan lagi kelompok 40. Mulai lagi dari 70.2 N 80.1 N 80.2 N 90.1 N. Ini kelompok 40 sudah. Sekarang kelompok 50. Kita ganti networknya menjadi 50.0. Berikutnya kita mulai lagi dari 70.2 N 80.1 N 80.2 N 90.1 N. Seperti ini kita cek. Dan mohon maaf, ini tadi salah ketik. Ini 50 ya. Yang ini, yang 80 kita remove dulu. Yang 50 nya kita remove. Kita 50, kita balik lagi 50.70.1 titik 2, mohon maaf, N 80.1 N 80.2 N 90.1 N. Seperti ini rekan-rekan. Kalau kita cek apakah sudah benar. Nah, ini sudah. Ini kelompok 50, sekarang kelompok 60. Sama, dimulai dari 70.2 N 80.1 N 80.2 N 90.1 N. Berarti ini sudah selesai untuk router yang pertama. Sekarang kita masuk ke router kedua. Di sini sama pada routing statik, kita masukkan 192.168.10.0. Masnya 255 sama 0. Next hopnya kita mulai dari ini, dari 70.1. 192.168.70.1. Kita add. Berikutnya 80.2 add 90.1 add 90.2 add. Ini baru nomor 10, kita masukkan nomor 20. Sama, mulai dari 70.1 add 80.2 add 90.1 add 90.2 add. Lanjut ke 30. Sama, mulai lagi dari 70.1 80.2 90.1 90.2. Kita cek 30. Ini 20, 10 ya. Berikutnya 30 terus rumpun 40. Kelompok 40 sama, kita mulai dari 70.1
add 80.2 add 90.1 add 90.2 add. Berikutnya 50 mulai lagi dari 70.1 add 80.2 add 90.1 add 90.2 add. Ini baru 50. Sekarang kita ke 60 nya 60 mulai lagi dari 70.1 add 80.2 add 90.1 add 90.2 add. Kita cek yang 60. Kalau sudah, ini berarti sudah selesai pengaturan pada router ini, router yang pertama. Sekarang kita masuk ke router yang terakhir. Kita close dulu ini, lalu kita masuk ke sini. Sama pada routing statik, kita masukkan networknya 192.168.10.0. Masnya sama 255. Neck hopnya masih sama, kita mulai dari 192.168.70.1. Kita add, lalu 70.2 add 80.1 add 90.2 add. Ini baru 10, sekarang 20 nya. Mulai lagi 70.1 add 70.2 add 80.1 add 90.2 add. Kita masuk ke beberapa kelompok 30 70.1 add 70.2 add 80.1 add 90.2 add. Ini baru 30, sekarang ke 40. Masuk ke neck hopnya 70.1 add 70.2 add 80.1 add 90.2 add. Sekarang kita ke 50 sama 70.1 70.2 80.1 90.2. Dan yang terakhir kelompok 60 kita masukkan 70.1 70.2 80.1 90.2. Kalau sudah, kita close. Nah, ini sudah bisa terhubung. Sekarang kita coba dulu sebelum nanti melanjutkan. Ini masih berproses, kita ulangi. Masih pilot. Sekarang sudah sukses. Sama halnya dengan server SMK ke PC ini masih proses. Lalu kita ulangi lagi, dan ini sudah sukses. Seperti itu. Lanjut rekan-rekan. Sekarang kita akan masuk kepada pengaturan akses point dan penambahan perangkat, yaitu laptop.
Kita atur dulu di sini dari access point yang pertama. Pada menu config kita beri nama di sini access point-nya adalah kelas, mohon maaf, kita berikan nama kantor. Port satunya SSID-nya berarti kantor. Passwordnya kita berikan satunya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Posisi on. Lalu kita close. Sekarang kita berikan perangkatnya satu buah laptop. Klik pada laptopnya. Di sini matikan untuk mengganti port ini menjadi port LAN menjadi port WiFi. Lalu kita on kan, pilih menu config. Pada menu global setting, pilih gateway-nya static, yaitu 192.168.30.1. DNS-nya 192.168.10.2. Lalu pada wireless-nya SSID-nya apa tadi? Kantor. Passwordnya kita berikan 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, lalu pada IP ini kita masukkan 192.168.30.5. Subnet masknya seperti ini rekan-rekan. Kita close. Kalau ini belum terhubung, biarkan saja, nanti kita ulangi lagi. Sekarang kita melangkah kepada router wireless dulu, atau wireless router. Kita atur pada wireless router yang pertama, pilih menu config. Di sini kita beri nama, contohnya kelas 1. Kita beri nama kelas 1. Pada interface internet kita pilih static, lalu kita masukkan di sini dapat gateway-nya 192.168.40.1. IP address-nya 192.168.40.5. Subnet masknya otomatis, DNS-nya mengikuti DNS yang pertama. 2. Seperti ini. Lalu pada menu wireless kita atur SSID-nya adalah kelas 1. Lalu pada passwordnya kita pasangkan duanya 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Seperti ini rekan-rekan. Lalu kita close. Lalu kita berikan satu buah laptop di sini. Lalu kita klik pada laptopnya, kita matikan dulu. Lalu kita ganti portnya, port LAN-nya menjadi port WiFi. Lalu kita on. Pilih menu config. Pilih static di sini. Gateway-nya berapa tadi? 192.168.40.1. DNS-nya 192.168.10.2. Auto config. Pilih wireless 0. Di sini SSID-nya apa? Kelas 1. Passwordnya tadi adalah duanya 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus pada IP statiknya kita berikan 192.168.40.6. Subnet masknya. Kalau sudah kita close. Lanjut pada router berikutnya, wireless router berikutnya. Pilih menu config, internet. Mohon maaf, di sini kita ganti dulu kelas 2.
internet, pilih statik, dapat gateway-nya 192.168.50.1, IP address-nya 192.168.50.5. Subnet mask otomatis, DNS-nya mengikuti yang pertama seperti biasa. Seperti ini. Lalu pada menu wireless, ini SSID-nya tadi apa? Kelas 2. Kelas 2. Passwordnya kita berikan di sini contohnya 3-nya 8 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, seperti ini. Ini pada wireless kelas 2. Internetnya sudah kita pasangkan. IP address-nya 50.5. Lalu kita close. Lalu kita siapkan satu buah laptop, 2, 3, 4 terserah bebas. Lalu kita klik pada laptopnya, kita matikan dulu untuk mengganti port LAN menjadi WiFi. Kita on, pilih menu config, pada pilih gateway-nya statik, masukkan 192.168.50.1, DNS-nya 192.168.10.2. Pilih auto config, pada menu wireless, interface wireless-nya, di sini SSID-nya berapa tadi? Kelas 2. Kelas 2, passwordnya tadi 3-nya 8 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pilih statik di sini, kita berikan 192.168.50.6. Seperti ini rekan-rekan. Close. Kalau sudah. Sekarang di access point ini config. Ini contoh kelas 3. Kelas 3. Pilih port 1. Ini ya. Pilih port 1, SSID-nya kelas 3. Passwordnya kita berikan 48 kali. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau sudah, kita close. Lalu kita pasangkan sebuah laptop di sini. Kita klik pada laptopnya, kita matikan, kita ganti perangkatnya seperti biasa. Lalu kita on. Kalau sudah, kita milih menu config, statik, masuknya gateway-nya sini 192.168.60.1. DNS-nya sama 192.168.10.2. Seperti ini. Kalau sudah, pilih wireless. SSID-nya tadi berapa? Kelas 3. Lalu passwordnya 4-nya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Statik, kita pilih 192.168.60.5. Subnet mask-nya otomatis. Seperti ini. Lalu kita close. Nah, ini belum terhubung rekan-rekan. Kita bisa ulangi sekali lagi. Di sini laptopnya kita ganti laptop yang baru. Lalu kita pilih, matikan, portnya kita ganti dengan IP. Lalu kita on, pilih config, pilih statik di sini, gateway-nya 192.168.30.1. DNS-nya 192.168.10.2. Ini seperti ini. Lalu pada menu wireless-nya ini kita ganti kantor. Lalu passwordnya 1 8 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu pada IP address-nya 192.168.30.5. Seperti ini. Kita close. Nah, sekarang sudah terhubung. Yang ini juga sama, kita hapus dulu. Lalu kita ganti.
klik pada di sini, kita matikan, kita ganti potnya, kita pasangkan, kita on lagi, pilih menu config, pilih statiknya 192.168.60.1, DNS nya sama 10.2. Lalu pada interface wireless 0, SSID-nya tadi kelas 3. Passwordnya 4-nya 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu pada IP address statiknya kita masukkan 192.168.60.5. Subnet masknya secara otomatis seperti ini, kita close. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi nanti tinggal penambahan saja. Kalau ini nanti mau jadi 8, mau jadi 10, karena ini batasannya hub itu cuman 5 pot, tapi kita bisa tambah potnya. Dan ini juga sama, semuanya sama. Jadi bisa penambahan perangkat disesuaikan saja, sesuaikan kebutuhan. Baik, sekarang kita akan tes apakah ini berfungsi atau tidak. Kita tes dari server Telkom ke server SMK, sukses. Lalu dari Telkom ke PC 0, sukses. Dari laptop 4 ke PC 0, sukses. Dari laptop ke server SMK, sukses. Dari laptop 4 ke laptop 5, ini pilot, kita ulangi karena masih proses, sukses. Sama kita tes semuanya ya. Jadi pengetesannya bebas ya, mau kemana saja. Ini sudah sukses, ini sama, sukses, yang ini sama ke sini juga, sukses. Jadi ini sudah bisa dipastikan semuanya bisa terhubung rekan-rekan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah penempatan IP address, jangan sampai ada kesamaan sehingga nanti terjadi konflik IP address. Jadi sampai sini saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mohon maaf apabila dalam penjelasannya bahasanya kurang enak didengar karena memang baru belajar bicara. Ya, sampai sini aja dulu. Terima kasih. Pokoknya semangat, jangan menyerah, tetap berusaha dan mudah-mudahan berhasil. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.